California adalah sebuah negara bagian yang terletak di pantai barat Amerika Serikat. Berbatasan dengan Samudra Pasifik, California jadi pintu gerbang bagi imigran asal Asia yang masuk ke Amerika. California memiliki penduduk Asia terbanyak di antara negara bagian lainnya, sekitar 5,6 juta jiwa. Beberapa imigran dengan jumlah terbesar antara lain Chinese, Filipino, dan Vietnam. Keluarga imigran Lee asal Vietnam dan keluarga Esteban asal Filipina juga menetap di California, tepatnya di kota San Diego. Anak keluarga Lee yang bernama Michelle bersahabat dengan Giselle, anak keluarga Esteban. Persahabatan keduanya terjalin sewaktu mereka menjadi siswa SMA Mount Carmel di San Diego. Setamat SMA tahun 2002, Michelle dan Giselle melanjutkan pendidikan ke universitas berbeda. Giselle kuliah di San Francisco State University, sedangkan Michelle kuliah di San Jose State University. Nah, di awal masa kuliah, Giselle berkenalan dengan sesama mahasiswa Scott Marasigan, cowok keturunan Filipino. Giselle mengenalkan Scott Marasigan pada sahabatnya Michelle. Ketiganya sering hangout bareng. Diam-diam sebenarnya Giselle naksir Scott, tapi Scott malah kepincut Michelle. Jadilah pada musim semi 2003, si Scott dan Michelle pacaran. Tapi tak lama, hanya sebulan. Mereka bubar karena Giselle mengadu pada Scott bahwa Michelle menduakannya dengan cowok lain. Meski putus, hubungan Michelle dan Scott tetap baik. Mereka masih berteman dan secara rutin bertemu sekadar ngobrol dan minum kopi. Pada dasarnya, si Scott ini memang suka berteman dengan Michelle. Menurutnya, Michelle baik hati, hangat, dan suka membantu sesama teman. Tak lama setelah putus dari Michelle, Scott pun pacaran dengan Giselle. Saat itu, Scott, Giselle, dan Michelle tetap bersahabat dan sering jalan bareng. Scott diapit dua cewek yang punya hubungan spesial dengannya, tapi sepertinya ketiganya rukun-rukun saja. Tapi mungkin ada benarnya perkataan yang bilang, two's company, three's a crowd. Maksudnya, dua orang berteman, tapi kalau sudah bertiga malah jadi ramai. Pasangan sebaiknya ditinggalkan saja berdua. Kalau ada orang ketiga, bisa-bisa jadi runyam. Itu juga yang menimpa ketiga sahabat tersebut. Semuanya diawali ketika Michelle curhat pada Scott bahwa dia berhubungan dengan seorang cowok dan hamil. Aku ingin menggugurkan kandunganku. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya, termasuk ke Giselle. Begitu pesan Michelle pada Scott. Scott Marasigan mengiyakan. Tapi beberapa minggu kemudian Giselle mengetahui rahasia itu entah dari siapa. Dia menyampaikan hal itu pada Scott. Dan Scott menjawab, aku sudah tahu kok Michelle hamil. Michelle yang bilang ke aku. Wah, sontak Giselle marah. Kok Michelle malah bilang hal yang sangat personal itu ke Scott dan bukannya ke dia? Giselle curiga. Jangan-jangan di belakangnya, Michelle dan Scott masih berhubungan mesra sampai-sampai Michelle curhat hal yang sangat pribadi ke Scott. Jangan-jangan Scott juga mengantar Michelle melakukan aborsi karena masih sayang pada Michelle. Giselle tentu saja cemburu. Dia menanyakan hal ini kepada Scott. Tapi pemuda itu menegaskan dia dan Michelle hanya sahabat biasa, tidak lebih dari itu. Setelah kurang lebih 2 tahun pacaran, pada 2005 Giselle dan Scott putus. Tapi tak disangka, Giselle hamil. Keduanya pun kembali dan bertekad ingin jadi orang tua yang baik untuk anak mereka yang lahir pada 31 Oktober 2005. Pada saat yang sama, Scott masih berteman dengan Michelle. Tapi lama-kelamaan Giselle marah. Setahun setelah bayi mereka lahir, Giselle mulai menuduh Scott selingkuh dengan Michelle. Berkali-kali Scott membantah, tapi Giselle tak percaya. Sampai-sampai Scott kemudian memutuskan pertemanan dengan Michelle dan janji tidak akan bertemu dan berbicara lagi dengan wanita itu. Tapi sepertinya Giselle curiga dan terus menuduh. Scott yang gerah semakin tak kuat terus-menerus dituduh. Akhirnya hubungan mereka pun bubar pada musim panas 2008. Nah, kalau mereka bubar, siapa yang akan mengurus anak mereka? Giselle pun mengajukan hak asuh anak kepada pengadilan. Pada November 2008, pengadilan mengabulkan permintaannya dan memberikan hak berkunjung atau visitation kepada Scott. Meski keduanya berpisah, mereka menjadi orang tua yang baik bagi anak mereka. Giselle mengasuh sepenuhnya sang anak dan Scott sebagai ayah sering bertemu dengan sang anak. Semuanya berjalan lancar, tidak ada masalah. Namun kemudian pada Juni 2009, Giselle punya kekasih baru. Giselle mengatakan pada Scott, dia dan anak mereka akan pindah ke rumah kekasihnya itu dan tinggal bersama. Tidak bisa, kata Scott. Dia tak ingin anaknya serumah dengan pria yang tak dikenalnya.
Untuk mencegah hal itu terjadi, Scott segera mengajukan hak asuh anak kepada pengadilan. Pengadilan pun mengabulkan. Scott lalu membawa sang anak tinggal bersamanya di kawasan Bay Area di San Francisco. Giselle kini sendirian, tanpa anak dan tanpa kekasih, karena dia akhirnya putus juga dengan kekasih terakhirnya. Sebab ingin dekat dengan anaknya, Giselle pun memutuskan pindah ke San Francisco. Di San Francisco, cekcok antara Giselle dan Scott masih sering terjadi. Penyebab utamanya tak jauh-jauh dari Michelle. Giselle tahu Scott masih sering bertemu dan ngobrol dengan Michelle, dan dia tidak suka itu. Menurutnya, Michelle pasti sering membisiki Scott untuk merecoki hubungan dirinya dan Scott yang berakhir dengan bubarnya hubungan mereka. Tapi Giselle masih berusaha bersabar. Dia mengajak Scott untuk konseling. Dalam konseling itu, ketahuan sumber utama cekcok antara Giselle dan Scott adalah Michelle Lee. Konselor kemudian mengusulkan agar mengundang Michelle ke sesi konseling dan membicarakan hal itu terbuka di antara mereka bertiga di bawah pengawasan konselor. Giselle dan Scott setuju. Pertemuan tersebut sebenarnya berjalan baik, malah ketiganya sepakat berdamai dan ingin kembali bersahabat seperti sedia kala. Namun setelah pertemuan itu, Giselle malah semakin aneh. Setiap hari dia terobsesi dengan pikiran-pikiran bahwa Michelle lah yang membuat hubungan dia dan Scott rusak. Setiap bertemu Scott, Giselle selalu menjelek-jelekan Michelle dan menuduh Scott main gila dengan Michelle. Michelle, hanya itu yang ada di benak Giselle. Giselle yakin kalau tidak ada Michelle, hubungan dia dengan Scott pasti tetap solid sampai saat ini. Giselle merasa setiap hari hidupnya memburuk. Hak asuh anaknya kini di tangan Scott dan Scott pun tidak mau kembali padanya. Giselle yakin semua hal buruk yang terjadi dalam hidupnya adalah akibat ulah Michelle. Pada November 2010, Giselle mengirim SMS pada Scott dan kembali menuduh Scott tidur dengan Michelle. Giselle mengancam akan menghabisi Scott dan Michelle sebab mereka telah mengkhianati dirinya. Mungkin yang sebenarnya membuat Giselle galau adalah dirinya sendiri. Dia tak pernah mau move on. Meski sudah putus dengan Scott, Giselle masih saja mau diajak bobo bareng oleh pemuda itu. Sepertinya dalam hati Giselle masih berharap Scott mau kembali dengannya, menikahinya dan membina rumah tangga dengannya. Tapi sayangnya hal itu cuma ilusi Giselle. Tingkah Giselle semakin kacau. Tahun 2011, dia gencar mengirim SMS ancaman kepada Scott dan Michelle. Dia tetap dengan keyakinannya bahwa Scott dan Michelle punya hubungan spesial sebab dia pernah beberapa kali melihat Scott dan Michelle jalan berdua. Sewaktu Scott tidak memberinya hadiah ulang tahun, Giselle marah dan menuduh Scott tidak peduli padanya, tapi rela menghabiskan uang untuk Michelle, padahal dia adalah ibu dari anak Scott yang mestinya diperlakukan istimewa. Pada Maret 2011, saat Scott menemui Giselle untuk mengambil sesuatu, Giselle mengatakan dia hamil lagi. Scott tidak percaya. Giselle mengamuk dan memukuli wajahnya sendiri. "Kau tidak mencintaiku," Giselle menjerit-jerit. Scott yang ngeri melihat Giselle mengamuk, segera memanggil polisi. Polisi pun mendamaikan keduanya. Tapi Giselle masih juga bikin masalah. Diam-diam dia masuk ke rumah Scott untuk melihat anaknya tanpa izin. Ibu Scott memergokinya dan marah melihat dia masuk begitu saja ke rumah orang. Scott juga kemudian menemukan ada seseorang yang mengakses komputernya dan menghapus semua dokumen pengadilan miliknya yang berkaitan dengan hak asuh anak. Scott yakin Giselle lah yang telah melakukannya. Karena tingkah Giselle semakin tak terkendali, Scott pun melaporkannya kepada polisi dan mengajukan restraining order dan perlindungan pada anaknya terhadap Giselle. Tindakan Scott itu membuat Giselle murka. Dia yakin semua hal itu terjadi akibat campur tangan Michelle. Kesabaran Giselle habis. Kini saatnya membuat perhitungan. 3 hari kemudian, Michelle pun hilang. Setelah menempuh perkuliahan di San Jose State University, Michelle Lee meneruskan kuliah di jurusan keperawatan di Samuel Merritt University. Pada Jumat 27 Mei 2011, Michelle dan beberapa mahasiswa lainnya sedang training sebagai perawat di Kaiser Medical Center. Sekitar pukul 6.45 sore, Michelle mengatakan kepada seorang rekan perawat dia akan ke mobilnya di parkiran sebentar untuk mengambil sesuatu. Tapi ditunggu-tunggu hingga pukul 7, Michelle tidak kembali juga. Supervisor Michelle berusaha menelpon ponselnya tapi tidak diangkat.
Bersama petugas keamanan, sang supervisor pun pergi ke parkiran untuk mengecek Michelle. Tapi Michelle tidak ada. Tiba-tiba si supervisor melihat mobil Michelle keluar parkiran. Dia berusaha menghentikan, tapi mobil itu malah tancap gas. Kejadian aneh itu menimbulkan tanda tanya. Michelle pergi begitu saja dan meninggalkan barang-barangnya di rumah sakit. Karena khawatir ada hal buruk menimpa Michelle, supervisor pun melaporkan hal itu kepada polisi. Polisi berusaha mengirim SMS ke ponsel Michelle dan mengatakan agar dia menghubungi polisi dan menjelaskan keberadaannya. Tak lama kemudian polisi menerima SMS balasan dari nomor Michelle yang mengatakan dia tidak bisa menghubungi polisi karena baterai ponselnya hampir habis. Sayangnya lagi, rekaman CCTV tidak banyak membantu. Pergerakan Michelle yang tertangkap hanya saat dia menuju parkiran. Tidak terlihat apa yang terjadi saat dia berada di mobilnya. Ketika pergerakan mobil Honda CR-V milik Michelle terekam pun, tidak terlihat siapa yang menyetir mobil tersebut, apakah Michelle atau orang lain. Polisi kemudian menanyai orang-orang dekat Michelle, keluarga, teman-teman, termasuk Giselle dan Scott. Giselle mengatakan dia tidak tahu menahu tentang hilangnya Michelle. Giselle menyarankan pada polisi agar menanyai Scott Marasigan sebab Scott dan Michelle punya hubungan spesial. Saat ditanyai polisi, Scott juga mengatakan tidak tahu keberadaan Michelle. Polisi lalu minta untuk memeriksa ponsel dan komputer Scott. Pemuda itu kooperatif dan memberikan semuanya untuk dicek polisi. Keesokan pagi Sabtu 28 Mei 2011 ada sedikit kemajuan dalam investigasi. Polisi menemukan mobil milik Michelle yaitu Honda CR-V di sebuah parkiran apartemen yang berlokasi tidak jauh dari Kaiser Medical Center. Di dalam mobil itu, polisi menemukan beberapa helai rambut, sidik jari di setir, dan bercak darah. Tapi polisi tidak menemukan keberadaan Michelle. Saat itu juga, polisi yakin ada sesuatu yang buruk menimpa Michelle. Nah, pada saat yang sama, di mobil Michelle, polisi juga menemukan badge atau tanda pengenal milik seseorang bernama Katie Miller dari Samuel Merritt University. Siapakah Katie Miller ini? Mungkinkah wanita itu ada hubungannya dengan hilangnya Michelle? Polisi bergegas mendatangi Samuel Merritt University dan menanyakan siapakah Katie Miller. Pihak administrasi universitas mengatakan Katie Miller adalah seorang profesor baru yang rencananya akan mulai mengajar beberapa hari lagi. Badge Katie Miller telah disiapkan dan ditaruh di meja sekretaris, tapi hilang karena seseorang telah mengambilnya. Polisi lalu bertanya, apakah mungkin Katie Miller sendiri yang datang ke kampus dan mengambil badge itu? Pihak administrasi menjawab, tidak mungkin, Katie sedang berada di Hawaii. Polisi pun memutuskan mengecek CCTV kampus untuk memastikan siapa sebenarnya yang mengambil badge tersebut dari meja sekretaris. Rekaman CCTV kampus menunjukkan sehari sebelum hilangnya Michelle, seorang wanita mendatangi kantor administrasi kampus dan menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan perkuliahan. Nah, saat itulah si wanita mengambil badge milik Katie Miller yang ada di meja sekretaris. Si wanita misterius itu kemudian keluar dan kembali lagi ke kampus sore hari sekitar pukul 5. Dia memakai badge yang sekaligus berfungsi sebagai kartu akses milik Katie Miller untuk masuk. Saat itu, semua staf sudah pulang. Wanita itu kemudian masuk ke kelas dan mengambil daftar nama mahasiswa dan jadwal training mereka di Kaiser Medical Center. Polisi beruntung. CCTV menangkap wajah si wanita dengan jelas. Dia adalah Giselle Esteban. Berdasarkan bukti itu, polisi segera mendatangi kediaman Giselle. Mereka menangkap Giselle dan menyita sepatunya. Hasil tes forensik kemudian menunjukkan darah yang ditemukan di mobil Honda CR-V dan sol sepatu Giselle adalah milik Michelle, sedangkan rambut dan sidik jari di setir mobil adalah milik Giselle. Bukti-bukti solid semuanya merujuk ke Giselle sebagai pelaku. Tapi di mana Michelle? Saat diinterogasi polisi tentang keberadaan Michelle, Giselle bungkam. Akhirnya setelah kurang lebih 3 bulan dinyatakan hilang, pada 17 September 2011, kelompok volunteer pencari orang hilang menemukan jasad Michelle di sebuah kawasan terpencil. Giselle tak bisa berkelit lagi, dialah pembunuh Michelle. Dia menunggu Michelle di parkiran mobil rumah sakit, lalu menyerangnya hingga tewas dan membuangnya dengan mobil Honda CR-V di kawasan terpencil.
Kasus ini pun disidangkan. Dalam persidangan, jaksa penuntut membeberkan motif Giselle melakukan aksi kejinya karena menganggap Michelle telah membuat hancur hubungannya dengan Scott Marasigan, ayah dari anaknya. Tapi Giselle mengatakan dirinya tidak bersalah. Tim pembela Giselle mengatakan wanita itu tidak merencanakan semuanya. Dia hanya marah pada Michelle, marah yang akhirnya berakibat fatal. Di pengadilan juga ditunjukkan bukti-bukti SMS ancaman dan rekaman suara Giselle yang mengancam Michelle yang semuanya memberatkan wanita itu. Scott juga ikut bersaksi dan mengatakan selama ini hubungannya dan Giselle penuh gejolak. Giselle adalah sosok manipulatif. Untuk mendapatkan keinginannya, dia sering mengancam akan menyakiti dirinya. Menurut Scott, karena hal itu, Giselle sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Dia didiagnosa menderita depresi mania atau manic depression dan gangguan bipolar. Selama persidangan, Giselle tidak menunjukkan penyesalan. Dengan semua bukti yang memberatkan, akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 25 tahun kepada Giselle Diwak Esteban. Dan Giselle benar hamil, meskipun tadinya Scott sempat tak percaya. Giselle melahirkan anak laki-laki pada Desember 2011 saat dirinya sudah berstatus tahanan. Demikian akhir cerita 3 sekawan. Yang pertama tiada, yang kedua berakhir di penjara, dan yang ketiga akhirnya mendapat tanggung jawab mengasuh 2 anak, sementara sang ibu berada di balik terali besi. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.